Pertama yaitu konsep konseling lintas budaya. Konseling lintas budaya adalah pendekatan konseling yang mempertimbangkan dan menghargai keberagaman budaya dalam proses konseling. Konsep konseling lintas budaya menekankan pentingnya memahami dan merespon perbedaan budaya antara konselor dan klien, serta mengintegrasikan nilai-nilai, keyakinan, dan praktik budaya dalam proses konseling. Ada beberapa konsep dalam konseling lintas budaya. 1. Kesadaran budaya. Konselor perlu memiliki kesadaran budaya yang tinggi terhadap nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang mempengaruhi pengalaman hidup klien dari berbagai latar belakang budaya. Kesadaran budaya membantu konselor memahami perspektif klien secara holistik. Kedua itu keterbukaan dan fleksibilitas. Konselor perlu bersikap terbuka dan fleksibilitas terhadap perbedaan budaya. Keterbukaan ini memungkinkan konselor untuk mengakomodasikan kebutuhan klien yang berasal dari budaya yang berbeda dengan cara yang sensitif dan harmonis. Kedua, keterampilan dan perilaku konseling lintas budaya. Keterampilan dan perilaku konselor lintas budaya sangat penting dalam memastikan bahwa konselor yang diberikan sensitif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan klien dari berbagai latar belakang budaya. Berikut ada keterampilan perlu yang penting bagi konselor lintas budaya. 1. Kesadaran budaya. Konselor perlu memiliki kesadaran budaya yang tinggi. Kesadaran budaya membantu konselor untuk memahami perspektif secara holistik dengan mengembangkan keterampilan dan perilaku tersebut. Konselor lintas budaya dapat memberikan layanan konseling yang berkualitas, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan klien dari berbagai latar belakang budaya. Ketiga, persyaratan konselor lintas budaya. Beberapa persyaratan yang penting bagi seorang konselor lintas budaya. 1. Pendidikan dan pelatihan. Seorang konselor lintas budaya harus memiliki pendidikan formal yang memadai dalam bidang konseling atau psikologi. Pelatihan khusus dalam konseling lintas budaya juga diperlukan untuk memahami aspek-aspek budaya yang mempengaruhi klien. Kedua, kesadaran budaya. Konselor perlu memiliki kesadaran budaya yang tinggi dan kemampuan untuk mengenal, menghormati, dan menghargai keberagaman budaya. Kesadaran budaya membantu konselor memahami perspektif klien dari berbagai latar belakang budaya. Ketiga, empati dan penghargaan. Konselor harus mampu memahami dan merespon perasaan klien secara mendalam. Kemampuan untuk bersikap empati dan menghargai pengalaman klien membantu membangun budaya konseling yang kuat. Keempat, keterampilan komunikasi. Konselor lintas budaya harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik, termasuk dengan aktif, bertanya dengan bijak, dan mengkomunikasikan informasi dengan jelas. Komunikasi yang efektif membantu memperkuat hubungan antara konselor dan klien. Materi keempat, pengaruh budaya pada perilaku. Budaya memiliki pengaruh yang signifikan dan pada perilaku individu. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma, keyakinan, dan praktik yang diajarkan dan pelajari dari budaya tempat individu tersebut dibesarkan. Berikut ada beberapa cara di mana budaya mempengaruhi perilaku individu. 1. Nilai dan norma. Budaya menentukan nilai-nilai dan dijunjung tinggi dalam masyarakat. Nilai-nilai ini mempengaruhi persepsi individu tentang apa yang dianggap penting, benar, atau salah. Individu cenderung mengikuti norma-norma sosial yang ada dalam budaya mereka untuk diterima dan dihormati dalam masyarakat. Budaya dan dan budaya mereka sebagai cara untuk mempertahankan identitas dan
kohesi sosial. Ketiga, komunikasi dan bahasa. Bahasa dan cara komunikasi dalam budaya tertentu dapat berinteraksi dengan orang lain. Cara berbicara, ekspresi, emosi, dan norma-norma komunikasi dapat berbeda antara budaya dan mempengaruhi interaksi sosial individu.